Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul bioteknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Alayana Faunikma dengan NIM 039, M. Haikal Nur Ilhami dengan NIM 059, Salwa Nur Hamida dengan NIM 067, Larasati Budi Cahyani dengan NIM 071, Dimas Anggi Pangestu dengan NIM 087, dan Maharani Azhara dengan NIM 089. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe. Yang kedua yaitu mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape. Yang ketiga yaitu mengetahui peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe. Dan yang terakhir yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Dasar teori bioteknologi, cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, fungi atau yeast, dan tumbuhan maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Macamnya bioteknologi ada dua, yang pertama yaitu konvensional dan modern. Konvensional ya biasanya yang dikenal dengan teknik fermentasi, yaitu pembuatan makanan dan minuman fermentasi yang didasari oleh aktivitas mikroorganisme seperti keju, yogurt, tempe, oncom, roti, tape, dan lain-lain. Sedangkan modern yaitu pemanfaatan agen hayati dan bagian-bagian yang telah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan produk jasa. Contohnya, kultur jaringan, cloning, rekombinasi DNA, hibridom, dan lain-lain. Pada praktikum kali ini, bioteknologi yang dilakukan yaitu bioteknologi secara konvensional. Fermentasi pangan. Fermentasi pangan merupakan makanan yang dibuat dengan bantuan mikrobia atau enzim sehingga mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik makanan tersebut. Yang pertama yaitu tape ketan dan singkong. Tape merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat yang mempunyai rasa spesifik yaitu manis, kadang asam, aroma alkoholis, dan strukturnya yang lembut. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroba, contohnya yaitu kapang, homir, dan bakteri yang terdapat dalam ragi tape, dan lain-lain. Mikroba tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Reaksi biokimia yang terjadi pada proses fermentasi tape yaitu yang pertama yaitu amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase berubah menjadi maltosa. Yang kedua, maltosa akan diubah dengan bantuan maltase menjadi glukosa, dan yang terakhir glukosa diubah menjadi alkohol dan CO2. Tempe kedelai. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks protein kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu protein sederhana pada tempe yang mudah dicerna oleh manusia. Berikut adalah video langkah kerja dan alat bahan pembuatan tape ketan, tape singkong, dan tempe kedelai. Yang pertama yaitu tape ketan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan seperti baskom, centong, pisau, talenan, daun pandan, ragi, daun pisang, blender, wadah, panci, dan saringan. Langkah pertama yaitu mencuci beras ketan hingga benar-benar bersih, kemudian merendamnya kurang lebih 6 jam. Hal ini bertujuan agar ketan tetap empuk walau didiamkan di toples beberapa hari. Setelah itu, membuang air rendaman beras ketan, lalu menyiapkan air untuk mengukusnya.
Setelah siap, beras ketan dimasukkan ke dalam panci dan kukus setengah matang terlebih dahulu. Sambil mengukus beras ketan, pandan dipotong-potong, kemudian di blender untuk mendapatkan ekstrak pandan. Setelah itu membuka kukusan ketan, lalu menuangkannya pada baskom dan menyiramkannya dengan air kukusan beras ketan tersebut. Kemudian ketan kembali dikukus hingga benar-benar matang. Selagi menunggu kukusan matang, tumbuk ragi dicobekkan atau ulekan yang diberi plastik, bertujuan agar bekas yang ada di cobekan tidak tercampur dengan ragi. Tumbuk hingga menjadi butiran halus seperti ini. Setelah kukusan matang, taruh ketan di wadah atau tatakan yang tersedia. Lalu, tuangkan ekstrak pandan menggunakan sendok. Berikut adalah hasil apabila ketan sudah dituangkan ekstrak pandan. Selanjutnya, tabur ragi yang sudah menjadi butiran halus ke ketan tersebut. Lalu, masukkan ke dalam wadah yang terdapat daun pisang. Ketan dibaluti oleh daun pisang lalu ditutup rapat. Daun pisang guna untuk memberi aroma khas pada ketan. Pada hari ketiga dapat dilihat bahwa air yang dihasilkan banyak, sedikit matang, rasanya sedikit manis. Aromanya tidak terlalu menyengat, warna hijau pudar dan tekstur sedikit lembut. Pada hari keempat dapat dilihat bahwa air menjadi sedikit matang, rasanya manis, aromanya menyengat. Warna menjadi sedikit putih dan tekstur lembut. Pada hari kelima dapat dilihat bahwa air hampir tidak ada, lebih matang, rasanya asam dan manis. Aromanya sangat menyengat dan warna menjadi putih dan tekstur sangat lembek. Yang kedua, tape singkong. Praktikum ini alat yang digunakan yaitu wadah sebagai tempat untuk singkong nantinya. Saringan, di sini ada ragi dengan gula. Lalu berikutnya ada singkongnya dengan pisau. Dan mungkin ada kompor dengan panci. Untuk pertama kita harus memotong-motong dulu singkongnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita kupas kulit singkong. Pada percobaan ini diperlukan kehati-hatian agar tidak merusak singkongnya dan juga tangan kalian. Setelah dikupas kita kerik agar tidak ada kulit yang tersisa pada singkong.
Setelah singkong selesai dikerik, maka dari itu kita cuci agar singkong menjadi bersih. Singkong dibersihkan dengan air yang mengalir. Setelah dibersihkan, maka dari itu kita masukkan singkong ke panci, kemudian kita kukus. Pengukusan diperkirakan dilakukan selama 10 menit atau 3/4 masak singkong. Ini merupakan tampilan singkong yang 3/4 masak. Setelah itu singkong dipindahkan ke piring untuk didinginkan terlebih dahulu. Biarkan singkong untuk dingin terlebih dahulu. Sembari kita menunggu singkong untuk dingin, haluskan terlebih dahulu ragi singkong atau ragi tape singkong hingga halus dengan cara diulek. Setelah ragi benar-benar halus, maka dari itu kita berikan beberapa sendok gula, lalu kemudian kita ulek kembali. Setelah ragi dihaluskan, maka dari itu kita taburi raginya kepada singkong. Harus menutupi seluruh bagian singkongnya menggunakan saringan agar merata. Setelah bagian atas telah diberi ragi, maka dari itu balikan semua singkong untuk diberi ragi lagi pada sisi yang lain. Taburi lagi raginya kepada singkong dengan cara yang seperti tadi terhadap sisi yang lainnya. Setelah semua singkong telah diberi ragi, maka itu kita simpan ke tempat wadahnya dan ditutupi kembali oleh daun pisang. Dan singkong harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada praktikum ini terdapat 3 wadah, yang nantinya wadah pertama akan dibuka pada hari ketiga, wadah kedua akan dibuka pada hari keempat, dan wadah yang ketiga akan dibuka pada hari kelima. Jangan lupa memberi tanda agar tidak tertukar antara singkong satu dengan yang lainnya. Pada wadah pertama, kita buka pada hari ketiga, mendapatkan hasil bahwa kematangan dari tape singkong yaitu agak matang dan rasa sedikit asam dan manis. Aromanya lumayan menyengat, warnanya putih kekuningan, serta teksturnya yang sedikit lembut. Pada wadah kedua, yaitu kita buka pada hari keempat, hasil pengamatannya yaitu dari segi kematangan matang, untuk rasa asam agak manis dan aroma menyengat, untuk warna putih kekuningan dan teksturnya agak lebih lembut.
Dan yang terakhir yaitu pada wadah ketiga, kita buka pada hari kelima. Untuk kematangannya lebih matang dan rasanya asam. Dan aromanya lebih menyengat daripada hari-hari sebelumnya. Warnanya masih sama, putih kekuningan, dan teksturnya sangat-sangat lunak, lebih lunak daripada hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, tempe kedelai. Pertama, masukkan kedelai ke dalam wadah. Kemudian kedelai dicuci bersih. Rendam kedelai di dalam air selama kurang lebih 2 jam, sampai kedelai mengembang. Lalu kedelai direbus selama kurang lebih 2 jam. Jangan lupa ditutup. Nah, kedelainya sudah matang. Kemudian, kedelai dicuci bersih dan dipisahkan dari kulitnya. Dengan cara diremas-remas sehingga biji kedelai terbelah menjadi 2. Pastikan kedelai terpisah dari kulitnya. Nah, ini kedelai yang sudah bersih dan sudah terpisah dari kulitnya. Kemudian, siap untuk direndam. Direndam selama semalaman. Perendaman ini bertujuan untuk pengasaman. Ini penampakan kedelai yang telah direndam. Terlihat tampak busa-busa yang menggenang, dan airnya menjadi keruh. Setelah itu, kedelai dicuci dan disaring. Kemudian, kedelai dikeringkan. Bisa dengan cara diangin-anginkan. Setelah dipastikan kering, beri ragi secukupnya. Di sini saya menggunakan setengah kilogram kedelai dan ragi yang digunakan sebanyak 1 sendok. Kemudian diaduk agar ragi bisa merata. Pastikan semua bagian rata oleh ragi. Kemudian, kedelai dibungkus. Bisa menggunakan plastik, daun pisang, atau lainnya. Di sini saya menggunakan plastik. Lalu, plastik ditutup. Bisa dengan cara disiler atau bisa menggunakan api lilin seperti saya. Kemudian beri lubang-lubang kecil pada plastik supaya udara bisa masuk. Buat sebanyak 3 bungkus, agar bisa diamati per hari, yaitu pada hari ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah hasil pengamatan tempe di hari pertama. Bisa dilihat terdapat embun-embun dan tempe ini terasa sangat hangat. Mari kita buka. Hasil yang didapat rasanya hambar, sedikit asam, aromanya menyengat,
Bagian luar tampak separuh memutih dan di dalamnya kekuningan. Pada bagian dalam teksturnya agak kering. Pengamatan di hari kedua. Dan ini penampakan tempe hari kedua. Embunnya sudah mulai berkurang dan terlihat dari luar tempenya sudah lebih padat. Rasanya hambar, agak asam, dan agak sedikit gurih, aromanya juga menyengat. Warnanya pada bagian luar putih dan di dalamnya kekuningan, teksturnya kering dan padat. Pengamatan di hari ketiga. Ini adalah pengamatan di hari ketiga, di mana ini adalah pengamatan hari terakhir. Di sini sudah terlihat tidak ada udara sama sekali di dalam plastik. Dan mari kita lihat bagian dalamnya. Dan hasil tempenya sudah sangat padat, raginya sudah sangat merata, tingkat kematangan sudah sangat matang. Rasanya agak asam dan gurih. Aromanya tidak menyengat lagi. Dan sudah tercium bau ciri khas tempe. Pada bagian luarnya putih karena hifanya merata. Dan bagian dalamnya menjadi sangat kering. Dan tempenya sudah padat sekali. Dapat disimpulkan bahwa tempe sudah jadi dan sudah dapat dikonsumsi. Nah, dari video yang tadi didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Sebelum diberi ragi, keadaan kematangan dari tape ketan yaitu matang, tapi belum jadi tape, jadi bentuknya seperti nasi. Sedangkan tape singkong belum matang, dan tempe kedelainya belum menjadi tempe, masih berupa kacang kedelai. Rasanya tape ketannya sedikit manis, sedangkan tape singkongnya hambar atau tawar, dan tempe kedelainya hambar. Aroma dari tape ketan sendiri tidak menyengat, begitu pula pada tape singkong, dan tempe kedelainya juga tidak menyengat. Warna yang ada pada tape ketan hijau sangat pudar, sedangkan pada tape singkong berwarna putih, dan pada tempe kedelai berwarna kekuningan. Tekstur tape ketan empuk, tape singkong keras, dan tempe kedelainya mudah hancur. Setelah diberi ragi, tape ketan pada hari ketiga kematangannya sedikit matang, rasanya asam sedikit manis, aromanya cukup menyengat dan warna putih dan teksturnya juga cukup empuk. Pada hari keempat, kematangannya matang, rasanya asam dan cukup manis, aromanya menyengat, warnanya putih dan teksturnya empuk. Dan pada hari kelima, tape ketannya kematangannya sangat matang, rasanya lebih asam dan manis, aromanya sangat menyengat, warna putih, dan teksturnya juga empuk. Sedangkan pada tape singkong, di hari ketiga, kematangannya agak matang, rasanya asam dengan sedikit manis, aromanya menyengat, warnanya putih sedikit kuning, dan teksturnya sedikit lembut. Pada hari keempat, rasanya asam manis, kematangannya matang, aromanya menyengat, warnanya putih kekuningan, dan teksturnya lembut. Dan pada hari terakhir yang yaitu hari kelima, kematangannya lebih matang daripada hari sebelumnya, rasanya juga lebih asam dan manis, aromanya jauh lebih menyengat, warnanya putih kekuningan, dan teksturnya sangat lembek. Pada tempe kedelai, pengamatan hari pertama, kematangannya sebagian matang, rasanya hambar sedikit asam, aromanya menyengat, warnanya pada bagian luar memutih dan dalamnya menguning. Tekstur
bagian dalam agak kering dan luarnya berembun. Pada hari kedua, kematangannya matang, rasanya hambar agak asam dan agak gurih, aromanya menyengat, warna bagian luar putih dalam kekuningan. Teksturnya bagian dalam kering, embun di luar berkurang. Pada hari ketiga, sangat matang, agak asam dan gurih rasanya, dan aromanya tidak terlalu menyengat seperti aroma tempe pada umumnya. Warnanya bagian luar putih merata dalam kekuningan dan teksturnya sangat kering dan tidak berembun. Pembahasan dari tape ketan sendiri pada percobaan pertama yaitu membuat tape ketan hijau. Tape ketan ini adalah salah satu produk makanan hasil fermentasi yang terbuat dari beras ketan. Dalam pembuatannya, tape ketan menggunakan campuran ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini dapat merubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Langkahnya sudah disebutkan dalam video tadi, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian mencuci beras ketan hingga benar-benar bersih. Tujuannya pencucian ini yaitu untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada beras ketan serta menghindari terjadinya kontaminasi. Setelah itu merendam ketan selama kurang lebih 6 jam. Tujuannya yaitu agar beras ketan tidak terlalu keras. Setelah air rendamannya dibuang, kemudian dikukus hingga setengah matang. Lalu memindahkan beras ketan ke wadah dan menuangkan air bekas rebusan beras ketan. Hal ini bertujuan agar ketan menjadi lebih empuk. Setelah itu merebusnya kembali hingga benar-benar matang. Setelah matang, beras ketan dipindahkan ke wadah dan menyiramnya menggunakan ekstrak pandan. Hal ini bertujuan agar memberikan warna hijau pada ketan. Kepekatan ekstrak pandan dapat berpengaruh dalam pewarnaan ketan. Kemudian mendinginkan ketan hingga benar-benar dingin. Setelah itu ketan diberi ragi yang sudah digerus. Pemberian ragi berfungsi untuk fermentasi ketan menjadi tape. Kemudian ketan yang diberi ragi dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu didiamkan di tempat gelap agar terjadi fermentasi anaerob hingga hari ke-3, ke-4, dan ke-5. Berikut adalah foto dari hasil hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Tape ketan ini jika didiamkan lama akan menimbulkan rasa asam dan manis. Teksturnya juga semakin empuk serta terdapat cairan. Cairan tersebut adalah air pada tape yang dihasilkan oleh proses oksidasi asam asetat menjadi karbon dioksida dan air pada rangkaian proses fermentasi tape yang dilakukan oleh enzim oksidase yang juga tergantung pada ragi tape. Volume air tape yang dihasilkan itu berbeda-beda tergantung pada jenis ragi dan jumlah ragi yang digunakan. Sebab setiap jenis ragi mengandung jumlah mikroba yang merupakan penghasil enzim amilase, maltase, zimase atau invertase, dan oksidase yang berbeda-beda. Tape singkong. Dari hasil pengamatan tadi, singkong yang dikukus itu bertujuan agar singkong lebih lunak dan memudahkan enzim pada mikroba untuk bekerja. Tujuan dari ragi yang dihaluskan pada video yang sebelumnya yaitu agar merata ke seluruh permukaan singkong. Saat proses fermentasi, wadah ditutup dengan rapat agar menyebabkan terjadinya proses respirasi anaerob. Selain itu, enzim pada ragi akan terganggu dan tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Dari hasil pengamatan, makin lama proses fermentasi, makin asam dan manis. Rasanya, teksturnya juga semakin lunak, kemudian aroma alkoholnya semakin kuat. Rasa manis disebabkan oleh mikroorganisme pada ragi, yakni yang bernama Aspergillus sp yang berperan untuk menyederhanakan karbohidrat menjadi glukosa serta memproduksi enzim glukoamilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit-unit glukosa. Rasa asam dan dihasilkannya alkohol
disebabkan oleh hasil fermentasi glukosa yang berupa etanol dan CO2 serta hasil-hasil metabolisme dari Saccharomyces cerevisiae yang menyebabkan nilai pH selama fermentasi semakin turun atau semakin asam. Menurut Elefri dan Putra pada tahun 2006, Saccharomyces cerevisiae dapat melakukan fermentasi secara optimal pada pH 4,5. Dalam penelitian ini, produk fermentasi yang dihasilkan adalah alkohol. Alkohol ini bersifat asam sehingga semakin lama waktu fermentasi maka akan semakin banyak alkohol yang terbentuk. Kondisi ini menyebabkan pH substratnya semakin rendah. Selanjutnya yaitu tempe kedelai. Pada percobaan ketiga ini, pembuatan tempe dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan menggunakan kapang Rhizopus sp. Proses pembuatan tempe pada umumnya meliputi beberapa tahap seperti yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu menyiapkan alat dan bahan, pencucian, perendaman, pemisahan, perebusan, pengeringan, dan fermentasi. Pembersihan dilakukan dengan tujuan untuk memilih biji-biji kedelai yang berkualitas baik. Pencucian dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada biji kedelai. Sedangkan perendaman bertujuan untuk melunakkan biji dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Ketika perendaman pada kulit biji kedelai telah berlangsung proses fermentasi oleh bakteri yang terdapat di air, terutama oleh bakteri asam laktat. Perendaman juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keping-keping kedelai menyerap air sehingga menjamin pertumbuhan kapang menjadi optimum. Keadaan ini tidak mempengaruhi pertumbuhan kapang tetapi mencegah berkembangnya bakteri yang tidak diinginkan. Perendaman ini dapat menggunakan air biasa yang dilakukan selama 2 jam pada suhu kamar 25-30 derajat Celcius. Terdapat beberapa tahapan penting dalam pembuatan tempe ini. Pertama yaitu hidrasi dan pengasaman biji kedelai dengan direndam beberapa lama, yaitu 1 malam. Kedua, pemanasan biji kedelai, yaitu dengan perebusan atau pengukusan. Yang ketiga yaitu fermentasi oleh jamur tempe yang banyak digunakan ialah Rhizopus sp. Proses pembuatan tempe yang harus diperhatikan adalah proses perebusan. Perebusan pada praktikum ini dilakukan hingga kacang kedelai empuk. Perebusan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas tempe. Perebusan bertujuan untuk melunakkan biji kedelai yang memudahkan dalam pengupasan kulit serta bertujuan untuk menonaktifkan trypsin inhibitor yang ada dalam biji kedelai yang mengurangi bau langu dari kedelai, dan dengan perebusan akan membunuh bakteri yang kemungkinan tumbuh selama perendaman. Perebusan dilakukan selama 2 jam atau ditandai dengan mudah terkelupasnya kulit kedelai jika ditekan dengan tangan. Setelah melakukan perebusan, kemudian kacang kedelai dicuci bersih sambil diremas-remas agar kulit kacangnya terpisah dengan kacang kedelainya. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian ragi secara merata. Kemudian dibungkus dengan plastik, lalu plastiknya diberi lubang-lubang kecil agar udara bisa masuk. Kemudian diamati pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Pada pengamatan hari pertama, bagian luar terdapat hifa. Hifa merupakan bagian putih yang tampak pada tempe kedelai, tetapi tidak merata. Di bagian dalam plastik terdapat embun-embun dan jika dipegang tempenya terasa hangat. Hal ini disebabkan karena proses fermentasi itu eksotermis, jadi akan menciptakan panas. Selama ragi dalam tempe sedang dalam proses fermentasi, dia bisa beda suhu sampai 4 derajat Celcius lebih panas dari sekitarnya. Pengamatan hari kedua, pada bagian luar tampak embunnya sudah berkurang. Dan pada pengamatan ke hari ketiga, di mana tampak warna dalamnya lebih kuning dan hifanya juga sudah merata,
dan tandanya tempe sudah jadi dan dapat dikonsumsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi hasil praktikum bioteknologi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.